Iya, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Iya, saya beberapa kali ke GKI Emmaus, tapi baru kali ini saya diberi kesempatan untuk dapat melayani di kebaktian umum. Oleh karena itu izinkan saya memperkenalkan diri saya, saudara. Ya. Nama saya seperti yang tertera di warta adalah Fo Era Gea. Nama apa ini ya? Sudah namanya aneh, rambutnya dikuncir, saudara. Ya. Saudara, itu adalah nama bukan dari bahasa Indonesia, tetapi bahasa Nias, saudara. Ayah saya orang Nias, ibu saya orang Sunda. Saya besarnya di Jakarta dan melayani di GKI Gresik bersama dengan Pendeta Gideon. Saudara bisa panggil saya Fo, bisa panggil saya Gea, bisa panggil saya Ramos karena saya punya panggilan kecil Ramos. Dan saya bukan Pak Andri, saudara. Karena masker mungkin ya, saya dianggap Pendeta Andri. Tadi ya, saya di ruang konsistori, rekan-rekan penatua menganggap, loh kok Pak Andri yang melayani? Bukan gitu ya. Hanya rambutnya saja yang sama, saudara. Sama-sama gondrong gitu ya. Dan saya datang tidak seorang diri, saya bersama dengan pasukan saya yang tadi membawa pujian dengan bahasa Manado, yang saya pikir bahasa Ambon tadi ya, saudara. Dan saya juga menitipkan salam kepada saudara-saudara sekalian untuk GKI Emmaus dari jemaat, anggota dan simpatisan GKI Gresik. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita ya, pasti pernah mengalami sakit. Mungkin ada di antara kita yang baru pulih dari paparan virus COVID. Mungkin ada, gitu ya. Atau mungkin ada yang kemudian saya puji Tuhan bersyukur bahwa sampai detik ini saya tidak pernah mengalami hal itu. Ya meskipun tidak mengalami hal itu, toh sepanjang perjalanan kehidupan kita dari bayi sampai sekarang pasti pernah sakit toh. Ada di sini yang tidak pernah sakit, saudara? Gak ada. Semua sakit. Pernah sakit. Ya. Paling enggak sakit kepala lah. Minyak goreng naik, bensin naik, panci belum lunas, wah pusing, sakit kepala. Dan siapapun bisa, pendeta ya sakit, saudara. Saya jadi penatua itu jarang sakit. Ditabis jadi pendeta 3 bulan langsung tipes, saudara. Iya. Saudara bisa menafsirkan sendiri itu kenapa bisa itu ya. Jadi pendeta tipes. Nah, saudara, setiap kita pernah mengalami keadaan semacam itu. Dan dalam pelayanan saya pernah menjumpai orang yang kemudian didiagnosa sakit terminal. Dan mereka ini, 2 orang ini, saudara, itu didiagnosa kanker yang akut. Saya mengenal 2 orang ini. Mereka orang yang aktif, mereka orang yang melibatkan diri dalam pelayanan, mereka orang yang setia. Lalu Tuhan berikan kanker itu. Nah, biasanya orang yang sudah kemudian didiagnosa sakit terminal, sakit yang akut,
itu lalu diperhadapkan dengan hidup atau mati. Segala upaya dilakukan, segala tindakan kemo, makanan yang kemudian tidak sembarangan lagi, pola hidup dilakukan, doa dipanjatkan, kita berdoa bersama-sama. Tapi pada akhirnya 2 orang yang sakit terminal ini, 1 orang sampai detik ini masih hidup. Tapi 1 orang meninggal. Yang hidup ada yang meninggal. Dan saya tahu 2 orang ini. Lalu kemudian muncul beragam respon begitu ya. Orang-orang yang bisa survive, para penyintas. Itu lalu kemudian, wah kamu hebat, kamu luar biasa, imanmu sungguh kuat. Imanmu besar. Kamu sembuh. Kamu bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Hebat kamu. Lalu bagaimana kemudian yang meninggal? Apakah orang yang bertahan hidup pantas dibilang orang yang beriman? Lalu orang yang meninggal bagaimana? Apakah kemudian yang meninggal itu tidak pantas? Apakah yang meninggal itu imannya tidak sebesar iman yang hidup? Saudara, ini menggelisahkan dan ini menjamur. Bahkan di tengah-tengah kehidupan menggereja kita. Bacaan kita, surat Ibrani, lalu memaparkan sebuah tanggapan, jawaban mengenai iman yang utuh. Kalau saudara perhatikan di dalam bacaan kita, khususnya ayat yang 29 sampai 35. Iman, saudara, karena iman, maka orang-orang selamat. Dikatakan mereka yang kemudian melintasi Laut Merah, mereka yang berhasil meruntuhkan tembok-tembok Yeriko, mereka yang kemudian bisa hidup, yang menaklukkan kerajaan-kerajaan, yang mengamalkan kebenaran, yang memperoleh apa yang dijanjikan, memadamkan api yang dahsyat, menutup mulut singa-singa, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah kesaksian dari kisah-kisah di dalam perjanjian lama. Orang-orang yang selamat, orang-orang yang survive. Maka kalau dikatakan apakah iman itu menyelamatkan? Iya. Iya. Iman itu menyelamatkan. Tetapi yang kita tidak boleh lupa, saudara, bahwa iman itu juga sekaligus merengkuh penderitaan, bahkan kematian. Pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-35b mengatakan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Orang-orang yang menderita, ada yang diejek, ada yang didera, ada yang dibelenggu, dipenjara, dilempari, digergaji, dibunuh, dan seterusnya, dan seterusnya. Mereka adalah orang yang beriman, menurut surat Ibrani. Jadi orang-orang yang menderita, orang yang bahkan kemudian meninggal, mati, lo adalah orang yang beriman, saudara. Saudara ingat kisahnya Stefanus ya? Di dalam kisah para rasul, apa yang terjadi dalam hidupnya? Meninggal toh? Kenapa meninggalnya? Apakah karena COVID? Tidak, saudara. Dirajam. Diseret keluar, dirajam. Kenapa? Karena imannya. Maka iman saudara itu merengkuh penderitaan. Bahkan kematian. Jadi
orang yang kemudian didiagnosa kanker itu, dua-duanya adalah orang yang beriman. Beriman, saudara. Orang yang hidup mempersaksikan bahwa Allah sanggup menyembuhkan. Orang yang meninggal mempersaksikan teladan ketaatan bagi yang masih hidup. Loh saudara, saya belajar dari mereka yang kemudian dipanggil Tuhan. Narasi-narasi kehidupan yang dibagikan. Bahwa sampai saat ini Pak Pendeta, meskipun saya seperti ini, saya tetap percaya sama Tuhan. Saya tetap melakukan apa yang menjadi bagian saya. Saya berjuang Pak Pendeta sama Tuhan. Meskipun endingnya itu mungkin saya harus meninggal, tapi saya percaya sama Tuhan. Oh, itu teladan, saudara. Itu iman. Maka kalau kita bicara masalah iman, saudara, yang tentu saja mungkin sudah dibahas sebelumnya. Iman yang besar itu mampu memberi kehidupan. Ya, dia menyelamatkan. Tapi iman yang benar, saudara, tetap hidup meski dalam kematian. Meski di tengah-tengah bayang kematian, saudara, tapi tetap percaya, itu iman. Artinya, kalau saudara dipercayakan kelimpahan, saudara percaya itu berasal dari Tuhan, itu iman. Tapi kalau saudara kemudian tidak mendapatkan kelimpahan itu, bahkan bangkrut, tapi tetap percaya sama Tuhan, itu iman. Bahkan ketika tidak ada mujizat sekalipun, kita tetap taat, itu iman, saudara. Iman yang besar memberi kehidupan. Iman yang benar, dia hidup di tengah-tengah penderitaan, kesesakan, bahkan kematian. Inilah iman yang utuh. Inilah iman yang lengkap. Kita tidak hanya membayangkan yang baik-baik, kita tidak hanya membayangkan kelimpahan kesehatan, tapi kita juga menyadari bahwa di tengah-tengah kesesakan, duka, kematian, kita tetap percaya, dan itulah iman. Dan karena kita tahu bahwa iman itu yang utuh seperti itu, kita dipanggil untuk bertekun di dalamnya. Sebagaimana tema kita. Bertekun, saudara, dalam bahasa Yunani hupomone. Itu juga bisa diterjemahkan dengan kesabaran, juga ketabahan, begitu ya. Kalau kita perhatikan ayat yang pertama, pasal 12 ayat yang pertama itu. Di situ dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi. Frasa, kalimat mempunyai banyak saksi. Itu mengandaikan bahwa memang kita itu dipanggil untuk belajar, saudara. Orang bertekun dalam iman itu gak pernah instan, saudara. Gak ada yang instan. Gak bisa kita kemudian pada hari ini gitu ya, lalu kita kemudian merasakan kebaikan Tuhan, lalu besoknya lalu tiba-tiba sakit gitu ya. Apakah kita masih tetap mengatakan, masihkah kita bersyukur? Belum tentu, saudara. Karena ketekunan itu perlu proses. Dan kita belajar di dalamnya. Orang-orang yang berhasil, siapapun, itu belajar mereka. Siapa tokoh-tokoh yang berhasil? Orang-orang yang biasa saja lalu kemudian menjadi milioner misalnya ya. Jack Ma, ya. Jeff Bezos ya, Amazon itu.
Lalu siapa lagi? Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Itu mereka orang-orang yang tadinya itu ya biasa-biasa saja. Tapi karena ketekunan, karena belajar, mereka berhasil. Di dalam kehidupan kita, kita menghayati iman kita, Yesus Sang Juru Selamat kita, itu kita belajar, saudara. Belajar. Dari siapa? Dari Sang Kristus itu. Dari sang saksi-saksi yang sudah diungkapkan di ayat-ayat sebelumnya. Kita belajar dari mereka. Kita berproses bersama. Karena yang namanya bertekun dalam iman itu gak mudah, saudara. Saudara sekarang sehat-sehat saja, pulang badan tidak enak, check up ke dokter, wah bapak ibu ini punya atau didiagnosa penyakit yang akut, wah. Apakah kita akan mengatakan terima kasih loh Tuhan untuk penyakit ini? Saudara tiba-tiba punya usaha bangkrut, kebakaran. Apakah kita akan mengatakan Tuhan terima kasih loh untuk peristiwa ini? Ketika kemudian kita bekerja di tempat perusahaan yang kita idam-idamkan, sudah bekerja, tiba-tiba di PHK. Masihkah kita mengatakan Tuhan terima kasih? Enggak, saudara. Marah iya, nangis iya, ngeluh sama pendetanya iya. Kok Tuhan gini ya Pak Pendeta ya? Jahat sekali ya. Ada orang yang seperti itu. Banyak. Tapi orang yang tetap kemudian mau bertekun di tengah-tengah situasi yang seperti itu, sedikit, langka, saudara. Maka kita perlu belajar. Yang kedua saudara, yang perlu kita hayati adalah bahwa, ini, ada kalimat menanggalkan semua beban dan dosa. Kalau kita bicara dosa itu lebar sekali dan panjang sekali. Tetapi saya memaknai ini bahwa kita harus melepaskan keterikatan kita dengan hal-hal yang kemudian menjauhkan kita dengan Tuhan. Apa yang menurut kita baik, saudara, itu bisa membuat kita jauh dari Tuhan loh. Apakah di GKI Emos ini ada komunitas sepeda, saudara? Ada? Yang suka nggak ada ya? Di GKI Gresik itu banyak anggota jemaat yang suka sepeda. Apalagi kemudian pandemi tuh. Sepeda harganya mahal. Banyak komunitas bahkan pendeta ya, sampai ditawarin saya, Pak Pendeta mau beli sepeda tak Pak? Gak ono duitnya. Tawarin saya. Sepedaan, bagus, baik, baik, sehat toh, olahraga kok, meningkatkan imun kita. Sama-sama cari trek, jalan dan sebagainya. Baik saudara, betul. Tetapi ketika kemudian hobi itu mengikat kita, membuat kita kemudian lupa akan tugas dan tanggung jawab kita. Kita menyia-nyiakan waktu bersama dengan keluarga, istri, anak kita. Kita kemudian tidak lagi menempati jadwal-jadwal pelayanan karena hobi itu. Maka hati-hati saudara, itu adalah beban dan dosa kita. Baik toh, olahraga itu baik, baik. Tetapi ketika itu menggantikan, ketika kita terikat di dalamnya,
Kita lupa tugas dan tanggung jawab kita. Kita lupa siapa Tuhan kita. Kita lupa apa yang menjadi panggilan kita. Dan kita mengabaikan itu semua hanya kepada hobi itu. Nah, itu beban dan dosa kita. Kita kemudian menguras segala tabungan kita hanya untuk memenuhi hobi kita. Lupa kalau ternyata ada tanggungan-tanggungan yang harus dicukupkan. Ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dicukupkan. Tetapi karena hasrat ingin supaya ini itu sampai lupa, akhirnya apa? Pinjol. Utang. Suami istri bertengkar. Ini gara-gara kamu ini. Hobimu itu. Membuat kita sengsara. Dah hancur. Maka kita perlu kemudian menyadari hati-hati saudara apa yang kemudian mengikat kita. Kita melepaskan segala keterikatan kita. Hal-hal yang membuat kita justru jauh dari Tuhan. Hal-hal yang kemudian membuat kita tidak lagi memenuhi tugas dan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu, hati-hati. Hati-hati, saudara. Nah, yang terakhir, saudara, bertekun dalam iman. Ya, di ayat yang kedua itu ada frasa yang mengatakan mata yang tertuju kepada Yesus. Ayat yang kedua itu. Itu mengandaikan, dan saya melihatnya adalah bahwa apa yang kita lakukan itu tidak pernah bisa dilakukan seorang diri. Gak mampu saudara kita. Kalau hanya mengandalkan kekuatan, kalau hanya mengandalkan diri kita, kalau hanya mengandalkan apa yang kita miliki, sulit buat bertekun saudara. Susah. Kenapa? Karena kita merasa hebat. Karena kita merasa mampu. Karena kita merasa layak. Kalau boleh jujur, siapa sih yang layak? Siapa sih yang mampu? Siapa yang bisa? Gak ada, saudara. Kita tidak pernah bisa melakukannya seorang diri. Kita bukan apa-apa. Kita rapuh, ringkih, bisa mendadak musnah, saudara. Gak bisa. Dan karena itu, kita merendahkan hati kita, Tuhan, tolong kami. Bantu kami. Itu sebabnya kita tertuju kepada Yesus. Karena kita tidak pernah bisa melakukannya seorang diri. Kesadaran inilah yang menuntun kita untuk mau bertekun di dalam iman yang utuh itu. Jadi jangan pernah merasa bangga dan jumawa karena mampu melakukan sendiri. Kita hanya bisa melakukannya bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.